Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zakia, NIM 192021,034. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang instrumen asesmen perkembangan anak usia dini. Baiklah, langsung saja. Pengertian instrumen. Secara umum, instrumen adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Terdapat berbagai macam pendapat pakar mengenai pengertian instrumen. Instrumen merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Dejali mengemukakan dalam bidang penelitian instrumen diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel-variabel penelitian. Alat ukur atau instrumen yang dibuat atau disusun untuk melakukan pengukuran sebelum digunakan harus terlebih dahulu dikalibrasi atau divalidasi. Jadi, suatu instrumen dapat digunakan untuk mengukur fenomena sosial atau fenomena alam yang diamati. Pengertian asesmen penilaian PAUD. Asesmen yaitu suatu proses pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian kinerja dan karya siswa serta bagaimana proses ia menghasilkan karya tersebut. Asesmen tidak digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program, tetapi untuk mengetahui perkembangan atau kemajuan belajar anak. Asesmen tidak dilakukan di kelas pada akhir program atau di akhir tahun TK, tetapi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga kemajuan belajar siswa dapat diketahui. Caranya pun lebih alami, misalnya saat anak bermain, menggambar, atau dari karya yang dihasilkan. Prinsip-prinsip pengembangan instrumen asesmen. Yang pertama, kontinuitas dan berkesinambungan. Tujuan utama dari asesmen adalah untuk menentukan program pembelajaran yang relevan dan fungsional bagi anak. Maka, asesmen dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang kedua, keterbukaan. Manfaat asesmen adalah tersusunnya program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan prosedur penyusunan instrumen, kriteria dan hasil asesmen yang tidak dirahasiakan. Karena itu, hasil asesmen itu dapat diketahui oleh pihak yang terkait. Yang ketiga, objektif. Pengembangan instrumen asesmen disusun tidak berdasarkan pada kebutuhan asesor maupun orang lain, tetapi semua itu disusun untuk memenuhi kebutuhan anak dalam mengembangkan potensinya secara optimal. Yang keempat, holistik. Prinsip ini menghendaki bahwa instrumen asesmen dapat mengetahui kemampuan individu baik dari segi fisik, intelektual, sosial, dan emosional. Yang kelima, memperhatikan tugas-tugas perkembangan. Instrumen asesmen disusun berdasarkan tugas-tugas perkembangan. Pencapaian tugas perkembangan bermacam-macam. Ada yang tidak mencapai tugas perkembangan sesuai usianya, lebih rendah dari usianya atau lebih dari usianya. Yang keenam, autentik. Dalam prinsip ini, pengembangan instrumen hendaknya mendorong anak dalam mendemonstrasikan kemampuannya untuk melakukan tugas-tugas dalam setting kehidupan nyata. Ledy dan Barich yang dikutip Pridhani dalam evaluasi anak usia dini menyebutkan beberapa tahap asesmen yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, global assessment. Pada tahap ini, guru melakukan observasi dan memonitor anak baik dalam situasi formal maupun informal. Yang kedua, screening. Tahap ini melibatkan anak dalam tes yang telah distandarisasikan dan memenuhi syarat reliabilitas dan valid. Yang ketiga, ongoing qualitative assessment. Tahap ini melibatkan kegiatan monitoring dan observasi kualitas yang dilakukan pada area keterampilan yang berbeda. Yang keempat, individual assessment for the purpose of remediation. Bila pada observasi global anak didapati mengalami kesulitan, maka dilakukan checklist untuk mencoba menemukan masalah utama. Langkah-langkah atau prosedur pelaksanaan asesmen.
Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini dilakukan persiapan seperti menyiapkan instrumen, tempat, media, buku, catatan, petugas, dan bentuk penilaian lainnya. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang pertama, kegiatan awal. Menyiapkan anak yang di asesmen, mengisi daftar hadir, menjelaskan tata cara asesmen dilakukan. Yang kedua, kegiatan inti. Anak langsung diberi tugas dan mengerjakan tugas-tugas tersebut. Jadi, yang ketiga, tahap akhir. Setelah asesmen selesai, maka asesor atau guru menenangkan anak dan mengembalikan ke rumah atau ke kelasnya. Strategi pengembangan instrumen asesmen. Dalam pengembangan instrumen asesmen dikenal dua strategi, yaitu strategi asesmen formal dan informal. Strategi formal disusun oleh para ahli dalam bidangnya dan membutuhkan waktu yang lama. Instrumen formal membutuhkan teknik pelaksanaan, kunci jawaban, dan cara menafsirkan hasilnya sudah mengalami standarisasi. Pengembangan instrumen secara informal merupakan strategi pengembangan instrumen asesmen yang disusun oleh guru. Penyusunan instrumen asesmen secara informal dapat menggunakan kurikulum dan tugas-tugas pengembangan hingga instrumen ini bersifat autentik dan ilmiah. Karena itu, dengan terlatihnya para guru dalam mengembangkan instrumen asesmen, diharapkan akan mengubah model mengajar dari model mengajar yang hanya melaksanakan kurikulum menjadi model mengajar yang didahului dengan kegiatan asesmen, sehingga dapat menyusun program yang sesuai dengan kemampuan anak. Instrumen asesmen perkembangan kognitif. Instrumen asesmen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan dalam pelaksanaan tes dan evaluasi. Kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Menurut Sugiono 2003, bahwasanya proses pembelajaran pada anak usia dini hendaknya dilakukan dengan tujuan memberikan konsep dasar yang memiliki perkembangan bagi anak melalui pengalaman nyata yang memungkinkan anak untuk menunjukkan aktivitas dan rasa ingin tahu secara optimal. Tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensoris motoris. Yang kedua, tahap operasional. Yang ketiga, tahap konkret operasional. Yang keempat, tahap formal operasional. Macam-macam perkembangan kognitif. Klarifikasi pengembangan kognitif adalah kombinasi yang memudahkan guru PAUD dan orang tua lainnya dalam menstimulasi kemampuan kognitif anak usia dini, sehingga akan meningkatkan optimalisasi potensi pada anak-anak. Yang pertama, pengembangan auditori. Yang kedua, pengembangan visual. Yang ketiga, perkembangan kinestetik. Yang keempat, perkembangan aritmetika. Yang kelima, pengembangan geometri. Dan yang keenam, pengembangan sains permulaan. Macam-macam instrumen asesmen perkembangan kognitif anak usia dini. Untuk mengukur perkembangan kognitif anak usia dini, terdapat beberapa teknik dan cara dalam asesmen PAUD. Yang pertama, observasi, yaitu asesmen yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perilaku dan perkembangan anak secara terus-menerus. Yang kedua, catatan anekdot, sekumpulan catatan tentang sikap dan perilaku anak dalam situasi tertentu. Yang ketiga, percakapan, yaitu mendapatkan informasi tentang pengetahuan atau penalaran anak melalui bercakap-cakap. Yang keempat, penugasan, pemberian tugas yang harus dikerjakan anak yang memerlukan waktu tertentu dalam pengerjaannya. Yang kelima, untuk kerja, yaitu asesmen yang menuntut anak didik untuk melakukan tugas dalam perbuatan yang dapat diamati. Yang keenam, hasil karya, yaitu hasil kerja anak didik setelah melakukan suatu kegiatan dapat berupa pekerjaan tangan atau hasil karya seni.
Yang ketujuh, skala pencapaian perkembangan harian anak atau checklist, yaitu checklist yang diturunkan dari RPPH yang membuat indikator pencapaian perkembangan anak yang sudah diterapkan sebelumnya. Dan yang terakhir, portofolio, yaitu kumpulan atau rekaman jejak berbagai hasil kegiatan anak secara berkesinambungan. Penyusunan instrumen asesmen perkembangan motorik. Perkembangan motorik termasuk di dalam motorik kasar, motorik halus, dan keseimbangan. Yang dimaksud dengan perkembangan motorik adalah tahap-tahap kemampuan anak dalam melakukan gerak baik yang bersifat gerak kasar, gerak halus, dan keseimbangan. Kemampuan gerak kasar adalah gerak tubuh yang menggunakan sebagian besar otot-otot atau sekumpulan otot besar dan biasanya memerlukan tenaga, misalnya duduk, merangkak, berdiri, berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain. Sedangkan gerakan halus adalah gerak yang menggunakan otot-otot tertentu yang dilakukan oleh otot-otot yang membutuhkan koordinasi gerak dan daya konsentrasi yang baik. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah sebuah proses interaksi yang dibangun oleh seseorang dengan orang lain. Perkembangan sosial ini berupa jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, sehingga masyarakat secara luas. Perkembangan sosial adalah proses belajar mengenal norma dan peraturan dalam sebuah komunitas. Manusia akan selalu hidup dalam kelompok, sehingga perkembangan sosial adalah mutlak bagi setiap orang untuk dipelajari, beradaptasi, dan menyesuaikan diri. Menurut George Morrison, perkembangan sosial emosional yang positif memadukan anak untuk bergaul dengan sesamanya dan belajar dengan lebih baik. Juga dalam aktivitas lainnya di lingkungan sosial. Pada saat anak masuk kelompok bermain atau juga PAUD, mereka mulai keluar dari lingkungan keluarga dan memasuki dunia baru. Peristiwa ini merupakan perubahan situasi dalam suasana emosional yang aman. Kehidupan baru yang tidak dialami anak pada saat mereka berada di lingkungan keluarga. Instrumen asesmen perkembangan anak berkebutuhan khusus. Asesmen merupakan kegiatan penyaringan terhadap anak-anak yang diidentifikasi sebagai anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus sendiri dapat dikelompokkan menjadi tunanetra, tunarunggu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autis, lamban belajar, anak berbakat. Tujuan utama asesmen dalam kaitannya dengan intervensi anak berkebutuhan khusus pada prinsipnya adalah untuk menentukan bagaimana keadaan siswa saat ini. Maksudnya adalah bagaimana menentukan kemampuan dan ketidakmampuan atau kesulitan atau masalah yang dihadapi siswa sehingga dapat ditetapkan kebutuhan belajar siswa. Tujuan asesmen berkebutuhan khusus menurut Zainal Alimin, tujuannya untuk mengetahui kemampuan anak, untuk mengetahui hambatan belajar anak, untuk mengetahui pencapaian perkembangan anak, untuk mengetahui kebutuhan belajar anak. Langkah-langkah melakukan asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, screening. Yang kedua, diagnosis. Yang ketiga, penempatan program. Yang keempat, penempatan kurikulum. Yang kelima, evaluasi pengajaran. Yang keenam, evaluasi program. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.